Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Permatasari, NIM 21020100012 dari kelas PAI 2A. Jawabannya, saya tidak setuju karena akan menimbulkan problematika di masyarakat. Adapun dampak negatif bila propaganda 3 periode tersebut terus dilanjutkan, maka akan berbahaya untuk ekonomi, sosial, politik Indonesia. Indonesia akan memasuki krisis baru, yaitu krisis politik dan kepemimpinan. Pemerintah akan kehilangan fokus kerja mengatasi pemulihan ekonomi dan kesehatan akibat COVID-19. Ini akibat beberapa menteri atau elit di pemerintahan malah sibuk menciptakan propaganda perpanjangan pada masa jabatan Jokowi. Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik bahwa dia akan taat konstitusi. Yang terakhir disampaikan pada tanggal 30 Maret di Borobudur. Jadi saya yakin apa yang disampaikan Pak Presiden tersebut sudah cukup jelas dan ditangkap. Adapun undang-undang yang menyangkut permasalahan tersebut, yaitu Undang-Undang Pasal 7 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Adapun tahapan Pilpres terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pencalonan, yaitu pendaftaran pasangan capres dan cawapres, pemeriksaan kesehatan pasangan, verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan, sampai dengan penetapan nama-nama pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta pengambilan nomor urut, serta penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang tahap kedua yaitu kampanye, pertemuan antar pasangan capres dan cawapres atau tim kampanye tentang pelaksanaan kampanye. Selanjutnya dilaksanakannya kampanye, masa tenang, laporan dana kampanye, laporan rekening khusus. Selanjutnya pengumuman hasil audit dana kampanye. Tahap yang ketiga yaitu pemungutan dan perhitungan hasil suara, yaitu pemungutan dan perhitungan hasil suara di TPS, pemungutan hasil suara di TPS luar negeri, perhitungan suara TPS di luar negeri, penyusunan berita acara dan sertifikat perhitungan suara di TPS atau TPS LN, serta penyampaian hasil perhitungan suara dan alat kelengkapan. Yang tahap keempat yaitu rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh PPS, yaitu rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penyusunan berita acara, pengumuman rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat desa dan atau kelurahan. Yang ketiga, PPK, yaitu rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penyusunan berita, pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan, dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten kota. Adapun PPLN, perhitungan suara melalui pos dan drop box, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penyusunan berita acara. KPU dan kabupaten, yaitu rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penyusunan berita acara, serta penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten kota kepada KPU provinsi. Selanjutnya KPU provinsi merekapitulasi hasil perhitungan suara dan penyusunan berita acara, pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi, penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi kepada KPU. Selanjutnya KPU merekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi dan PPLN, yaitu di luar negeri, dan penyusunan berita. Tahap selanjutnya yaitu penetapan hasil pemilu, penetapan dan pengumuman hasil pemilu secara nasional, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dan dalam sidang sebagaimana dimaksudkan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Dalam hal suara yang diperoleh setiap calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud, sama banyak pemungutan suara diulangi 1 kali. Dalam hal ini MPR memutuskan sebagaimana pada ayat berlaku ketentuan dimaksud pada ayat pasal 50 ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Selanjutnya MPR melantik presiden dan wakil presiden yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 51 dalam sidang paripurna MPR
dengan bersumpah-sumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR. Dalam hal ini MPR tidak mengadakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. Dalam hal ini DPR tidak dapat mengadakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Presiden dan wakil presiden bersumpah menurut atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dan dapat disaksikan oleh Mahkamah Agung. Yang terakhir, sumpah atau janji presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud di dalam pasal 52. Presiden dan wakil presiden terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ditetapkan dengan ketetapan MPR. Setelah mengucapkan sumpah dan janji, presiden menyampaikan pidato pelantikan. Adapun proses pembentukan undang-undang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan pasal 65 sampai 74. Adapun proses pembentukan undang-undang yang pertama, sebuah RUU bisa berasal dari Presiden, DPR atau DPD. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait. RUU kemudian dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu menjadi UU, serta RUU Pencabutan UU atau Pencabutan Perpu. Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota Dewan dalam sebuah rapat paripurna. Di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Jika disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat pertama dilakukan rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, dan rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi atau anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Bila RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan kepada presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam UU ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Dalam RUU tidak ditandatangani oleh presiden dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU disetujui bersama. RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.